Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada awalnya mayoritas bangsa Arab mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu tauhid, keyakinan yang murni untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masa itu, Ka'bah menjadi pusat ibadah, dan penduduknya menjalankan ajaran yang diturunkan melalui Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Namun, seiring berjalannya waktu, ajaran tauhid perlahan mulai dilupakan. Generasi demi generasi, mereka meninggalkan ajaran suci tersebut, meskipun beberapa tradisi keagamaan yang diwariskan tetap bertahan. Di tengah masa kelalaian itu, muncul seorang tokoh dari suku Khuza'ah bernama Amr bin Luhai, yang dikenal karena kedermawanan dan pengaruhnya yang besar. Ia dihormati oleh kaumnya, dan setiap tindakannya dianggap sebagai kebenaran. Suatu ketika, dalam perjalanan ke Syam, Amr bin Luhai melihat penduduknya menyembah berhala. Mereka memuja benda-benda ini dan berdoa kepada mereka untuk memperoleh keberkahan, pikirnya. Amr melihat praktik itu sebagai sesuatu yang menarik. Sekembalinya ke Mekah, ia membawa sebuah berhala bernama Hubal, lalu meletakkannya di dalam Ka'bah. Dengan posisi dan pengaruhnya yang kuat, ia mengajak kaumnya untuk menyembah berhala itu. Ini adalah jalan yang benar. Di Syam, orang-orang diberkahi karenanya, serunya dengan keyakinan penuh. Tak butuh waktu lama, penduduk Mekah mulai mengikuti jejaknya. Berhala demi berhala didirikan hingga jumlahnya mencapai ratusan di sekitar Ka'bah. Di Ka'bah ada begitu banyak berhala hingga setiap keluarga memiliki berhala mereka sendiri, ungkap seorang tua pada generasi berikutnya. Ajaran tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam pun semakin terkubur di bawah praktik syirik, bid'ah, dan khurafat. Praktik keimanan bangsa Arab pun berubah menjadi kesesatan yang mendarah daging. Masyarakat Arab saat itu terbagi dalam kelas-kelas sosial yang sangat kontras. Ada kaum bangsawan dengan kekayaan melimpah dan kehormatan yang tinggi, sementara kaum budak hidup dalam penderitaan yang luar biasa. Budak diperlakukan sebagai barang, diperjualbelikan tanpa belas kasihan. Di sisi lain, fanatisme kesukuan menjadi salah satu penyakit sosial terbesar. Hubungan antar suku dipenuhi oleh persaingan, permusuhan, dan peperangan. Bantulah saudaramu, baik ia zalim atau dizalimi, menjadi semboyan mereka yang sering kali memperkeruh pertikaian. Seorang kepala suku pernah berkata dengan tegas kepada para pengikutnya, "Tak peduli siapa yang salah, selama dia satu suku dengan kita harus membelanya." Keadaan wanita lebih tragis lagi. Mereka diperlakukan tanpa kehormatan. Poligami dilakukan tanpa batasan. Bahkan ada yang menikahi dua wanita bersaudara sekaligus. Perceraian dilakukan semena-mena tanpa memikirkan dampaknya. Perzinahan dianggap biasa. Bahkan ada suami yang dengan sengaja menawarkan istrinya kepada lelaki lain untuk mendapatkan keturunan dari mereka yang dianggap mulia. Bagi sebagian masyarakat, memiliki anak perempuan adalah aib. Bayi-bayi perempuan dikubur hidup-hidup untuk menghindari rasa malu. Seorang ayah yang melakukan wa'dul banat pernah berkata kepada istrinya yang menangis, "Dia akan tumbuh menjadi sumber malu. Lebih baik dia pergi sekarang." Tangisan sang ibu menggema di langit gurun, namun ia tak kuasa mencegah suaminya. Perjudian dan minuman keras juga merajalela. Seorang laki-laki dianggap hebat jika ia mampu menghabiskan hartanya dalam satu malam di meja perjudian, atau minum bersama bangsawan lain, tutur seorang pengelana yang pernah melihat kehidupan di Mekah. Kehidupan sosial saat itu berlangsung tanpa aturan moral. Nilai kemanusiaan nyaris hilang, dan manusia hidup layaknya binatang liar di padang pasir. Sebagian besar penduduk Arab adalah pedagang. Kota Makkah menjadi pusat perdagangan yang strategis, menghubungkan jalur perdagangan dari Yaman hingga Syam. Hasil-hasil produksi seperti kain, rempah-rempah, dan hasil bumi lainnya biasanya didapatkan dari Yaman atau Syam. Namun perekonomian yang bergantung pada perdagangan membuat sebagian besar masyarakat rentan terhadap kemiskinan. Kaum bangsawan menikmati kemewahan dari hasil perdagangan besar-besaran, sementara rakyat kecil harus bertahan hidup dengan berdagang kecil-kecilan, bertani, atau menggembala ternak. Kesenjangan ekonomi semakin mencolok. Kehidupan ini sungguh kejam. Kita hanya bisa melihat kekayaan mereka dari jauh, keluh seorang pedagang kecil kepada keluarganya.
Meskipun demikian, bangsa Arab tidak sepenuhnya kehilangan nilai-nilai mulia. Mereka dikenal dengan beberapa akhlak terpuji yang masih mereka pegang teguh. Salah satunya adalah kedermawanan. Seorang kepala suku akan dengan bangga berkata, "Siapapun yang datang ke rumahku akan pulang dengan perut kenyang." Mereka juga menjunjung tinggi nilai, memenuhi janji, dan menjaga kehormatan. Pantang bagi mereka untuk mencederai janji yang telah diikrarkan. "Lebih baik aku mati di medan perang daripada mengingkari sumpahku," ujar seorang kepala suku di hadapan anak buahnya. Selain itu, keberanian dan kesederhanaan juga menjadi ciri khas bangsa Arab. Mereka menghormati orang yang berani menghadapi musuh, meskipun harus mempertaruhkan nyawa. "Hanya pengecut yang lari dari musuh," ungkap seorang prajurit kepada anak lelakinya. Kesederhanaan mereka tercermin dalam kehidupan sehari-hari, di mana mereka menghargai apa yang dimiliki tanpa berlebihan. Namun akhlak-akhlak mulia ini seringkali digunakan dengan cara yang salah. Kedermawanan menjadi ajang pamer kekayaan, keberanian berubah menjadi pemicu peperangan, dan kesetiaan kepada suku memupuk fanatisme yang merusak. Kehidupan bangsa Arab sebelum kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan kontradiksi. Di satu sisi, mereka memiliki nilai-nilai luhur yang jika diarahkan dengan benar, dapat menjadi pondasi peradaban. Namun di sisi lain, mereka tenggelam dalam praktik-praktik yang merusak moral dan akhlak. Mereka menunggu sosok yang mampu membangkitkan jiwa mereka dari kegelapan. Kelahiran Nabi Muhammad SAW menjadi jawaban atas doa-doa kaum yang tersesat, namun memiliki potensi luar biasa. Beliau hadir membawa cahaya tauhid yang kembali menghidupkan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan kemanusiaan yang sejati. Dari tanah Arab yang kelam, lahir cahaya Islam yang akan menerangi dunia. Hari itu, langit Mekkah tampak berbeda dari biasanya. Udara pagi yang segar membawa harapan baru. Warga Mekkah sibuk dengan rutinitas masing-masing, namun di sebuah rumah sederhana yang sunyi, seorang wanita tengah menghadapi perjuangan besar dalam hidupnya. Aminah binti Wahab, seorang wanita mulia dari Bani Zuhrah, berbaring di atas dipan, berusaha mengatur napasnya di tengah rasa sakit yang semakin mendalam. "Ya Allah, kuatkan aku," bisik Aminah di antara deru napasnya. Tangannya yang lemah menggenggam erat kain di sisinya. Di sudut ruangan, seorang wanita tua, pelayan setia keluarga, menatap Aminah dengan penuh kekhawatiran. "Tetaplah kuat, Aminah. Sebentar lagi kau akan melihat wajah anakmu," ucapnya lembut sambil mengusap keringat di dahi Aminah. Aminah tahu bahwa anak yang ia kandung bukanlah anak biasa. Mimpinya beberapa bulan lalu menjadi bukti bahwa ia mengandung seorang anak yang akan membawa perubahan besar bagi dunia. Dalam mimpinya ia melihat cahaya terang memancar hingga menerangi istana-istana di Syam. Seorang suara lembut berkata kepadanya, "Engkau mengandung pemimpin umat manusia." Namun, di balik keyakinannya itu, ada kesedihan yang dalam. Abdullah, suaminya tercinta, telah tiada saat ia mengandung 2 bulan. Kenangan tentang Abdullah seolah hadir kembali dalam benaknya. Wajah tampannya, kelembutan suaranya, dan senyumnya yang penuh kasih menghantui pikirannya. "Abdullah, andai kau ada di sini untuk melihat kelahiran anak kita," ucap Aminah dengan air mata yang mengalir. Di saat rasa sakitnya semakin memuncak, tiba-tiba suara tangisan bayi memecah keheningan. Rasulullah telah lahir ke dunia. Tangisan bayi itu terdengar merdu, membawa rasa lega dan haru yang tak terlukiskan. Aminah menangis, bukan karena rasa sakit, tetapi karena kebahagiaan yang tak terkira. "Anakku, anakku, engkau adalah cahaya hidupku," bisik Aminah sambil mendekap bayi mungil itu ke dadanya. Tubuhnya yang kecil dan hangat membawa ketenangan ke dalam hati Aminah. Sang pelayan yang berada di sisinya tak kuasa menahan air mata. "Puji syukur kepada Allah, anak ini lahir dengan selamat. Aminah, anak ini akan menjadi kebanggaanmu," ucap pelayan itu dengan suara gemetar. Kabar kelahiran bayi itu segera sampai kepada Abdul Muthalib, kakek bayi tersebut. Ketika seorang pembawa pesan mengetuk pintu rumahnya, ia langsung bangkit dengan penuh semangat. "Tuanku, cucu Anda telah lahir," ujar si pembawa pesan. Mata Abdul Muthalib berbinar-binar. Ia segera bergegas menuju rumah Aminah. Di usianya yang sudah lanjut, ia tetap melangkah dengan cepat.
seolah ada kekuatan baru yang menggerakkan tubuhnya. Begitu sampai di rumah Aminah, ia mendapati putrinya menantu itu sedang menggendong bayi mungil dengan senyum penuh haru. "Di mana cucuku? Di mana penerang hidupku?" seru Abdul Muthalib dengan suara bergetar. Aminah menyerahkan bayi itu ke pelukan Abdul Muthalib. Air mata menetes di pipi sang kakek saat ia menggendong cucunya untuk pertama kali. "Cucuku, engkau adalah cahaya bagi keluarga kita. Aku yakin engkau akan menjadi seseorang yang luar biasa," ucapnya sambil mencium dahi bayi itu. Ia kemudian membawa bayi itu ke Ka'bah, tempat suci bagi penduduk Mekah. Di hadapan Ka'bah, Abdul Muthalib mengangkat cucunya ke langit dan berdoa dengan penuh khusyuk. "Ya Allah, aku bersyukur kepadamu atas anugerah yang begitu besar ini. Jadikanlah cucuku ini pemimpin yang bijaksana, pembawa kedamaian dan cahaya bagi umat manusia." Setelah selesai berdoa, ia memutuskan untuk memberi nama cucunya Muhammad. Nama itu terdengar asing di telinga masyarakat Arab karena jarang sekali digunakan. Ketika seseorang bertanya kepadanya, "Mengapa engkau menamainya Muhammad, wahai Abdul Muthalib?" Ia menjawab dengan tenang, "Aku ingin dia menjadi orang yang terpuji di langit dan di bumi." Pada hari ke-7 kelahirannya, Abdul Muthalib mengadakan perayaan besar-besaran. Ia mengundang seluruh keluarga dan kerabatnya untuk menyaksikan acara khitan Muhammad. "Ini adalah hari yang paling bahagia dalam hidupku," ujar Abdul Muthalib kepada para tamu. "Cucuku ini adalah anugerah terbesar dari Allah, mari kita rayakan kelahirannya." Daging hewan yang disembelih dibagikan kepada fakir miskin, dan makanan lezat disajikan untuk semua tamu yang hadir. Semua orang memuji keindahan wajah Nabi Muhammad saat bayi yang memancarkan cahaya. Bahkan, beberapa orang berkata, "Wajah bayi ini seperti bintang yang bersinar di malam gelap." Kehadiran Nabi Muhammad saat bayi membawa keberkahan, bukan hanya bagi keluarganya, tetapi juga bagi seluruh masyarakat di sekitarnya. Banyak yang merasa bahwa kehadiran bayi itu membawa kedamaian di tengah ketegangan yang biasa melanda suku-suku Arab. Setiap kali Abdul Muthalib melihat cucunya, ia merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan. "Aminah, aku merasa hidup kembali setelah melihat cucumu. Dia adalah penghibur hatiku di usiaku yang lanjut ini," ujar Abdul Muthalib dengan suara penuh haru. Aminah tersenyum, meskipun di hatinya ada kesedihan yang mendalam. "Aku hanya berharap Abdullah bisa melihat anak ini, ayah. Dia pasti akan sangat bangga." "Aminah, percayalah, meski Abdullah telah tiada, doanya selalu menyertai anak ini. Allah akan menjaganya," jawab Abdul Muthalib, mencoba menguatkan hati putri menantunya itu. Di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, banyak peristiwa luar biasa terjadi. Di Persia, api abadi yang disembah oleh kaum Majusi padam setelah menyala selama ribuan tahun. Istana Kisra berguncang dan beberapa tiangnya roboh. Cahaya terang memancar dari arah Mekah hingga menerangi istana-istana di Syam. Semua itu adalah tanda bahwa seorang pemimpin besar telah lahir ke dunia. Seorang pendeta Yahudi yang tinggal di Yathrib, Madinah, berdiri di atas bukit dan berteriak, "Wahai kaum Yahudi, bintang Ahmad telah muncul, Nabi terakhir telah lahir di Arab." Penduduk Mekkah pun mulai membicarakan kelahiran Nabi Muhammad. Meskipun banyak yang belum memahami siapa dia sebenarnya, mereka tahu bahwa anak ini membawa sesuatu yang luar biasa. Kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya sebuah peristiwa biasa, tetapi awal dari perjalanan besar yang akan mengubah dunia. Di tengah kesederhanaan Mekah, seorang anak lahir dengan cahaya yang kelak akan menerangi seluruh umat manusia. Dengan penuh kasih sayang, ia diasuh oleh ibunya, Aminah, dan kakeknya Abdul Muthalib, yang memberikan cinta dan perhatian yang tak terhingga. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada kesedihan mendalam karena ketidakhadiran Abdullah, ayahnya. Kehidupan Rasulullah sejak awal adalah cerminan perjuangan, kasih sayang, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.